Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan RTL saya, rencana tindak lanjut. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nuh Hasan, peserta PKG PJOK. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan RTL saya dengan tema bintang e-sport. Kemudian topik yang sambil adalah membuat turnamen e-sport. Adapun model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Jadi sedikit saya menyampaikan terkait SEM ini, Sport Education Model ini. Sebenarnya dalam SEM ini mencoba untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik terkait dunia olahraga. Misalnya nanti ke depannya apakah mereka menjadi atlet, pengelolaan musim jadi panitia, kemudian apakah mereka menjadi asisten pelatih ataukah pelatihnya sendiri, dan juga yang lainnya, misalnya afiliasinya begitu. Afiliasinya maksudnya nanti kerjasamanya dengan mereka, seperti supporternya, basisnya di mana, seperti itu. Nah, untuk itu RTL saya kali ini kenapa saya mengambil temanya bintang e-sport? Karena e-sport untuk saat ini memang lagi bagus-bagusnya ya, ratingnya lagi naik, lagi bagus, dan kebanyakan anak-anak kita lebih banyak menggunakan smartphone-nya untuk bermain e-sport ya. Jadi adapun tujuannya ini, fokus utama daripada RTL saya ini adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik, nilai-nilai sportivitas dan kekompakan tim. Saya lanjutkan. Nah, inilah dia latar belakangnya kenapa saya mengambil e-sport. Jadi e-sport ini telah menjadi komoditas atau fenomena global dengan jutaan penggemar dan pemain di sejumlah dunia, termasuk juga Indonesia di dalamnya. Jadi di Indonesia sendiri popularitas e-sport ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin luas. E-sport ini membuka berbagai peluang karir, baik sebagai pemain profesional maupun dalam peran pendukung seperti pelatih, analis, manajer tim, kemudian penyiar dan pengembang perangkat lunak. Selain fokus pada kompetisi, program ini juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang e-sport, termasuk etika bermain, kesehatan dan keseimbangan antara bermain game dan kegiatan lainnya. Kemudian dalam penyusunan RTL ini perlu kita memperhatikan voice, choice dan ownership-nya, di mana untuk voice-nya atau suaranya bisa kita lihat pada dalam program ini tersedianya forum atau sesi diskusi reguler di mana siswa dapat menyuarakan pendapat, ide, dan kekhawatiran mereka tentang program e-sport, proses pengambilan keputusan seperti pemilihan game yang akan dimainkan dalam format turnamen. Choice-nya atau pilihannya pada program ini bisa terlihat pada kebebasan siswa untuk memilih game yang mereka minati atau aktivitas e-sport yang ingin mereka ikuti, seperti menjadi pemain, pelatih, analis, atau penyelenggara acara. Kemudian ownership-nya pada program ini bisa terlihat pada siswa diberikan tanggung jawab penuh atas proyek atau tugas tertentu, seperti mengorganisasi turnamen, mengelola tim, atau membuat konten media e-sport. Kemudian program bintang e-sport ini akan mengembangkan keterampilan
motorik siswa, mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama tim yang akan berguna bagi kehidupan mereka di masa mendatang. Jadi sedikit penjelasan dari saya terkait latar belakang ini. Sebenarnya memang sudah tidak atau bukan hal yang lumrah lagi ya, anak-anak ini sering bermain e-sport seperti Mobile Legends, PUBG, kemudian Free Fire, kemudian yang lainnya. Jadi sebenarnya saya melihat ini ada peluang nih, bagaimana dengan adanya e-sport ini, dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini Sport Education Model. Jadi di mana mereka diberikan pengalaman nyata bagaimana mengelola musim atau turnamen. Jadi nanti semua siswa itu diberi perannya masing-masing. Jadi ada yang jadi supporternya, ada yang jadi pemainnya, ada yang pelatihnya, analisis permainan, kemudian panitianya. Jadi sebenarnya itu model pembelajaran SEM yang saya dapatkan di BKG PJOK ini. Jadi saya melihat ada peluang ini daripada kurang terarah, maka saya mencoba untuk mengarahkan nih permainan e-sport ini. Jadi saya coba arahkan bagaimana dalam e-sport ini bisa membangun motorik mereka, kemudian mereka juga paham nilai-nilai dalam olahraga seperti fair play, kemudian sportivitas. Jadi nilai-nilai itu perlu ditanamkan dalam diri anak agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu dari RTL yang saya buat ini juga bisa menumbuh kembangkan karakter siswa. Saya lanjutkan. Nah, tujuan program untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai olahraga seperti teamwork serta etika dan fair play untuk mendorong student agency. Artinya kita mencoba untuk mendorong kepemimpinan murid melalui permainan game ini. Nah, disinilah akan terbentuk teamworknya. Kemudian mereka memahami nilai-nilai fair play, sportivitas, ya, mengakui keunggulan lawan, ya, tidak berbuat curang, bermain dengan jujur. Nah, itulah yang kita harapkan. Kemudian capaian program yaitu kerjasama tim yang efektif, kemudian penerapan etika dan fair play. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapainya adalah yang pertama, integrasi nilai-nilai olahraga dalam kurikulum. Kemudian pelatihan dan workshop, simulasi dan latihan praktis, evaluasi dan refleksi, penghargaan dan pengakuan. Nah, hasil yang diharapkan adalah tim yang solid dan kompak, budaya sportif dan adil. Nah, itu beberapa hal yang atau hasil yang ingin diharapkan dari RTL ini. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu ada struktur programnya. Sebagai pembina program, saya libatkan Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Devi Rovina MPD. Kemudian pendampingnya saya sendiri bersama Pak Herman Surahman sebagai guru PJOK. Kemudian untuk kurikulum Ibu Leni Prastiowati dan Ibu Rosmika. Nah, untuk koordinator tim inti dan kepanitiaannya saya libatkan peserta didik, ya, supaya ini agar terlihat disinilah voice, choice dan ownership-nya. Karena kita mendorong itu dalam suatu kegiatan apapun kita wajib memperhatikan ketiga aspek ini, voice, choice dan ownership-nya. Nah, di sini saya juga melibatkan kolaborasi komite sekolah dan komite kelas. Kemudian waktu kegiatannya, sasarannya itu adalah siswa kelas 9. Jadi tidak menutup kemungkinan ada siswa kelas 7 atau kelas 8, tapi sasaran utamanya adalah kelas 9. Kemudian waktu kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 sampai dengan jam 9.00. Dan partisipasi adalah semua warga sekolah SMPN 54 Batam. Lanjut. Nah, di sini ada kelengkapan rencana dalam struktur program.
target pesertanya adalah siswa kelas 9 di SMP 54 Batam yang berfokus pada siswa yang mempunyai hobi bermain e-sport. Jadi tidak menutup kemungkinan ada anak-anak kita yang tidak menyukainya juga ya. Nah, disinilah tujuannya SEM tadi, kita mencoba untuk berbagi peran. Jadi ketika ada anak yang tidak memiliki hobi tersebut, kita bisa libatkan mereka dalam mempersiapkan venue-nya, kemudian menjadi wasitnya, menjadi penyelenggara acara. Nah, itulah tujuan daripada SEM itu sendiri. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Nah, adapun lini masanya, yang pertama pra perencanaan itu dilaksanakan dari 2 Juni sampai 31 Juli 2024. Yang kedua perencanaan detail, yang ketiga persiapan akhir, yang keempat pelaksanaan acara, yang kelima pasca acara. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan. Jadi tentu nanti akan ada tantangan yang kita hadapi di saat melaksanakannya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang e-sport, maka tantangan pertama adalah peserta kesulitan mengakses internet. Itu kadang-kadang itu bisa sering terjadi. Nah, kemudian yang kedua itu pemadaman listrik. Nah, gimana sih rencana solusi untuk mengatasi tantangan ini? Nah, saya mencoba untuk solusinya adalah menyediakan akses internet gratis bagi peserta. Kebetulan sekolah kita juga sudah dilengkapi dengan itu. Yang kedua, menyediakan cadangan listrik berupa genset. Jadi siapa tahu nanti ada pemadaman listrik, maka kita sudah punya alternatifnya. Berikutnya, keterlibatan komunitas. Nah, untuk keterlibatan komunitas ini ada ragam sumber daya yang akan digunakan. Seperti meskipun di sini kita nggak ada guru PJOK yang asli, tapi tetap kita berdayakan yang ada untuk yang mengajar atau mengampu mapel PJOK untuk saat ini. Guru PJOK, tim jurnalistik. Nah, tim jurnalistik ini nanti untuk memvideokan atau mendokumentasikan kegiatan. Kemudian komite sekolah dan komite kelas. Yang kedua, peralatan IT yang diperlukan. Yang ketiga, lapangan atau ruang kelas yang dijadikan sebagai venue. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Nah, yang pertama, mengajak siswa untuk menjadi panitia pelaksana. Yang kedua, memberikan tanggung jawab untuk mengelola turnamen. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Itu kita bekerja sama dengan komite sekolah dan komite kelas dalam menyiapkan venue-nya. Yang kedua, melibatkan orang tua sebagai motivator. Kita lanjut. Rencana evaluasi. Nah, di sini ada lini masanya, ada sumber data yang akan kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian ada teknik pengambilan data. Nah, di sini nanti ada observasi langsung dan membuat daftar checklist. Oke. Jadi itu saja Bapak Ibu RTL yang saya buat. Sebelumnya saya minta umpan balik dari Bapak Ibu terkait RTL yang telah saya buat. Yang pertama saya mohon dari Ibu Kurikulum Bu Leni Prastiwati. Oke, terima kasih Pak Cis. Ya, tadi ada waktu pelaksanaan ya? Iya, ya betul. Itu jam 7.30 sampai dengan jam 9. 7.30 sampai jam 9. Itu di hari apa atau kapan pelaksanaannya gitu? Oke, tadi untuk pelaksanaan itu diadakan di setiap hari Sabtu. Itu Sabtu aja pukul 7.30 sampai dengan jam 9. Selain kita manfaatkan momen apa kemarin itu, kita yang pembelajaran itu mulok, mungkin nanti akan saya isi di situ sebentar. Lalu kegiatannya apakah itu nanti melibatkan wali kelas juga atau cukup dengan anak-anak saja? Untuk kegiatannya nanti bulan sebelumnya kan kita ada persiapan nih seperti apa segala macam. Jadi itu semua nanti udah diatur semua. Kemudian pembentukan timnya sudah ada semua di situ. Jadi pelaksanaannya nanti semuanya kembali kepada anak. Karena nanti anak sebagai penanggung jawabnya, pelaksananya, kemudian
kita mau mencoba untuk memberikan mereka tanggung jawab seperti itu untuk pengelolaan, karena kita memperhatikan voice choice sama ownership-nya. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Len. Oke Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang memberikan masukan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berkenan untuk menyimak RTL yang saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.